Kenalkan, nama saya Juan Fitro Simanjuntak dengan nomor induk mahasiswa 3232421005. Saya dari kelas reguler 2023 Pendidikan Sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti pada penugasan yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu menjelaskan apa itu CBR kepada orang terdekat. Baik, yang pertama, CBR salah satu penugasan dari Program Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI yang telah ditetapkan oleh Universitas Negeri Medan. Yang pertama itu ada eksternalisasi pentingnya CBR. CBR atau Critical Book Report sangatlah penting untuk dibahas karena tugas dari CBR, mahasiswa mendapat pengetahuan tentang bagaimana cara mengkritik suatu buku dengan cara yang benar dan tepat sebelumnya tidak diketahui. Dengan tugas ini pula, mahasiswa mendapat wawasan tentang bagaimana cara untuk membandingkan satu buku dengan buku yang lain dan lebih bisa memahami maksud atau isi dari buku tersebut. Yang kedua, ada penulisan. Critical book report ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu dari mata kuliah tertentu, dalam hal ini Bahasa Asia Selatan, dan bertujuan untuk memenuhi nilai dari mata kuliah tersebut, serta meningkatkan dan menguatkan pemikiran yang kritis untuk memahami sebuah buku. Yang ketiga, tentu ada manfaat dari critical book report ini, yaitu dengan selesainya tugas ini, sebagai mahasiswa, kita mendapatkan ilmu atau wawasan betapa pentingnya mengetahui keseluruhan dari isi sebuah buku yang akan dikritik. Tidak hanya mahasiswa yang menyelesaikan penugasan ini, juga setiap orang yang membaca suatu buku dapat menemukan ringkasan atau kelebihan dan kekurangan serta rasionalisasi mengapa buku tersebut dikritik. Manfaat lainnya juga yaitu agar pembaca lebih mudah mengetahui apa simpulan atau isi dalam buku melalui ringkasan yang dibuat dalam tulisan ini, agar pembaca dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan isi satu buku. Baik, dalam ini saya mengkritik dua buku. Yang pertama yaitu judul bukunya Isu-isu Kontemporer di Asia Selatan, penulisnya itu Putu Tita Kawaici dan urutan cetakan pertama tahun terbit 2023, tebal buku 182 halaman, penerbit CV Budi Utama, kota terbit Yogyakarta dengan ISBN 97862026472. Kemudian ada buku pembandingnya, judulnya adalah India Bangsa Raksasa Baru Asia, editornya oleh Irwan Suhanda, urutan cetakan pertama dalam bahasa Indonesia, tahun terbit tahun 2007, tebal buku 247 halaman, penerbitnya buku Kompas, kota terbit Jakarta dengan ISBN 9787797093006. Kita masuk ke dalam ringkasan buku, yaitu buku utama, yaitu tadi isu kontemporer di Asia Selatan. Dalam hal ini saya mengambil sebuah ringkasan, yaitu Asia Selatan sebagai kawasan. Mengutip tahun 1952 menyatakan bahwa studi kawasan baik secara historis maupun analisis telah turut membentuk hubungan internasional sebagai disiplin ilmu. Studi kawasan saja saat ini banyak berhutang kepada kebutuhan praktis untuk mempersiapkan tentara yang akan ditugaskan luar negeri pada masa Perang Dunia Kedua. Maka senjata yang akan ditugaskan tersebut secepat mungkin dapat berkenalan dengan bahasa, geografi, budaya, dan sejarah negara tersebut. Dalam kutipan Columbus dan Ward tahun 1986 menyajikan 4 cara untuk mendefinisikan kawasan sesuai dengan tujuan analisis pertama. Kriteria geografis mengelompokkan negara berdasarkan lokasinya dalam benua, sub-benua kepulauan, dan lainnya secara geografis. Kedua, ada struktur keanggotaan politik dan militer yang mengelompokkan berdasarkan keikutsertaannya dalam berbagai aliansi atau berdasarkan ideologi dan orientasi. Yang ketiga yaitu kriteria ekonomi yang mengelompokkan berdasarkan pada
terlihat perkembangan pembangunan ekonomi, dan yang keempat, trade terlihat transaksional yang mengelompokkan negara berdasarkan jumlah frekuensi transaksi antar mereka yang bisa ditinjau dari mobilitas penduduk, barang dan jasa, serta aktivitas ekonomi lainnya. Kawasan Asia Selatan sendiri terdiri dari 8 negara, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Maladewa, dan Afghanistan. Secara singkatnya, profil negara di kawasan Asia Selatan dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, Bangladesh semula adalah Pakistan di bagian timur, merdeka pada tahun 1971. Kedua, Bhutan adalah negara yang terletak di lereng Gunung Himalaya dengan pemandangan alam yang menarik. Negara ini juga dengan Tokyo. Penduduk Bhutan mayoritas Buddha. Ketiga, Maladewa merupakan gugusan kepulauan atol dengan luas wilayah sekitar 298 km persegi. Penduduknya berkenan atas dengan Sri Lanka serta berkomunikasi dengan bahasa Devi yang merupakan bahasa rumpun Sinhala. Keempat, Pakistan yang berdiri pada 1947, tokoh pemimpin nasionalnya adalah Muhammad Ali Jinnah. Pada awalnya, Pakistan terdiri atas dua, Barat dan Timur. Timur melepaskan dari Pakistan tahun 1991 menjadi Bangladesh. Kelima adalah India, juga disebut atau bahasa Demak, dan Brooklyn. Anak dari jumlah penduduk yang berkembang dengan sangat pesat pada pertengahan 1980-an. Diperkirakan di tahun 2023 India menjadi negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Keenam, Selasa atau dikenal juga sebagai Ceylon merupakan suatu negara di kawasan Asia Selatan yang mengalami konflik etnis dalam jangka waktu yang cukup panjang antara pemerintah dan kelompok minoritas Tamil yang dipimpin Tamil. 70% penduduk berasal dari suku Sinhala yang menganut agama Buddha bermazhab Theravada. Keenam, pada tahun 1990, kawasan Asia Selatan mengalami perubahan dinamis dan kompleks sebagai bagian dari proses globalisasi yang identik sejumlah transformasi. Mengutip dari 2003, William tahun 2000 dan Max tahun 2002, Lechner dan Boli tahun 2008. Kemudian berbanding yaitu India dan baru Asia. Kali ini saya mengambil bab satu, yaitu kekuatan dunia baru. Mampu mengirim satelitnya keluar angkasa, dilengkapi dengan potensi ekonomi yang telah bangkit berikut sumber daya alam dan tenaga kerja didik. Salah satu kisah sukses setelah dibahas tahun 1990-an adalah muncul India sebagai teknologi informasi hingga ekonominya sebagai negara yang berpotensi maju. Keberhasilan menunjang dalam kehadiran bebas berikut lembaga peradilan yang jika diperlakukan bukti dapat. Mengapa ada modul? Ada jadi dengan menggantikan bahan impor dengan buatan sendiri. Institusi terkenal di negara berkembang salah satu menjadi harapan model Nehru ini. India memang vokal pada pertemuan WTO sekarang ini ketimbang sebelumnya. Perdagangan peraturan sistem multilateral bersinggungan dengan banyak hal dan menyangkut kehidupan rakyat global sehari-hari sebagai sebuah negara nuklir. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari CBA ini, yaitu negara-negara yang meliputi kawasan di Asia Selatan dari Afghanistan, India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maladewa, dan Sri Lanka. India sendiri merupakan negara terbesar di kawasan Asia Selatan. Tentu mempunyai pengaruh dalam pembentukan aspek kehidupan masyarakat di kawasan Asia Selatan ini. Terlebih Pakistan yang sendiri India
Sedangkan kepulauan di selatan India atau lebih tepatnya di Samudra Hindia juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kebudayaan India dan kawasan Asia Selatan sendiri untuk saya sedikit masyarakat yang terlepas dari konflik. Hal ini menunjukkan keberagaman masyarakat itu sendiri yang terdiri dari macam khas, memiliki keturunan, bahasa, kebudayaan, dan kepercayaan yang sangat berbeda antara satu sama lain. Kekuatan politik yang memihak kelompok mayoritas juga menjadi persoalan yang menyebabkan konflik di kawasan ini. Namun, tidak bisa menggeneralisir karena Muslim akan damai dan Muslim akan kelompok Muslim itu pada masyarakat dalam membuat kebijakan menanggapi keberagaman. Kekurangan buku yang tadi telah disebut adalah yang buku utama dan kelebihan telah disebutkan. Terdapat beberapa kekurangan dalam buku utama, yaitu yang pertama, dari tokoh depan buku tidak mengenai judul. Kedua, isi buku tidak disediakan detail gambar yang menyebabkan sulitnya pembaca untuk mencerna dan menafsirkan informasi yang disajikan dari isi buku, sehingga pembaca harus benar-benar membaca secara penuh isi dari buku. Hal ini sangat membosankan, mengingat buku ini terdiri dari judul dan bab yang sangat menarik untuk dibaca dan diulas. Kaya wawasan dan tergolong ke dalam sebuah ensiklopedia karena menyajikan fakta-fakta yang menarik yang terdapat dalam isi bab buku ini. Yang ketiga, tidak adanya daftar gambar. Hal ini juga berpengaruh kepada isi buku yang tidak ada daftar gambar akan menyulitkan dari informasi isi buku melalui gambar yang disajikan. Menyajikan begitu informasi melalui visual yang membuat rasa penasaran pembaca akan informasi tersebut, sehingga tidak adanya informasi melalui visual sulit untuk mencerna informasi dari buku hanya lewat tulisan saja. Yang kelima, buku tidak menyediakan kutipan atau body note. Yang kedua, kekurangan dari buku pembanding yaitu daftar pustaka yang tidak berabjad. Hal ini akan menyulitkan pembaca menemukan kata kunci yang ada di daftar pustaka, yang dimana pembaca harus mencari daftar pustaka satu persatu untuk menemukan referensi. Yang kedua, tidak ada profil dari editor maupun penulis. Yang ketiga, body note yang kurang. Yang keempat, tidak menyediakan daftar glosarium. Hal ini akan membuat pembaca tidak mengerti akan istilah-istilah yang dipaparkan dalam isi bab buku. Yang kelima, dalam buku tidak menyediakan kata pengantar pada awalan. Dalam setiap kekurangan, tentu ada kelebihan buku. Yang pertama, buku utamanya yaitu setelah meresensi dan membaca buku yang berjudul Isu-isu Kontemporer di Kawasan Asia Selatan, menurut penilaian saya, buku ini menjelaskan semua informasi yang terkait dengan isu atau berita di kawasan Asia Selatan. Juga dalam buku ini telah menyediakan body note yang lengkap, jadi tidak hanya sekedar sebuah informasi atau rangkuman belaka namun terdapat sumber yang jelas dalam buku ini yang memudahkan referensi dari informasi yang disajikan. Tidak hanya itu, setiap bab dalam ini disertakan daftar pustaka dari body note yang terdapat dalam isi bab. Dalam buku yang berjudul India Bangkitnya Raksasa Baru Asia, dalam pandangan saya setelah membaca dan meresensi buku ini cukup lengkap dalam memberikan informasi secara mendetail yang memudahkan para pembaca dalam mengetahui sejumlah fakta menarik yang terjadi dalam buku ini, seperti detail gambar, yang dimana detail gambar merupakan sebuah informasi yang disertai dengan gambar dan keterangan. Hal ini tentunya membuat pembaca lebih mudah paham informasi yang disampaikan dalam isi buku. Buku ini dilengkapi dengan ISBN dan penerbitan yang resmi. Dalam setiap bab buku terdapat sebuah kesimpulan yang dipaparkan di akhir bab dari buku dengan sumber dan detail gambar
juga sangat memudahkan pembaca lebih cepat memahami dan mencerna isi bab yang terdapat dalam buku selayaknya sebuah ensiklopedi. Buku ini dapat dipahami melalui detail gambar yang didapatkan dalam buku. Baik, sekian penjelasan dari CBR atau report yang telah saya jelaskan kepada orang terdekat saya. Semoga dengan adanya penjelasan ini, sebuah kritikan atau CBR sebuah buku dapat dipahami secara mendetail dan tidak monoton hanya melihat sebuah buku atau ringkasan dari CBR itu sendiri. Saya John Vitus Manjita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, salam sejahtera bagi kita semua.